Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan nasional, Muhammad Yamin adalah seorang pujangga yaitu ahli bahasa, ahli sejarah, dan negarawan. Mari kita mengenal lebih jauh sosok pahlawan nasional yang serba bisa ini. Muhammad Yamin lahir di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada 23 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari Usman Baginda Khotib dan Saadah, yang masing-masing berasal dari Sawah Lunto dan Padang Panjang. Yamin menempuh pendidikannya di Hollands Inland School di Palembang. Dirinya sempat mendapat beasiswa untuk sekolah kedokteran hewan. Namun karena dirasa kurang tertarik, ia lantas tak meneruskannya. Ia juga sempat sekolah pertanian sebelum memutuskan untuk bersekolah di Algemin Middlebury School atau AMS di Yogyakarta. Setelah pencarian panjang akan minatnya pada bidang studi tertentu, Yamin pun bertahan dan menyelesaikan sekolahnya di AMS. Di sanalah ia mulai tertarik dengan berbagai materi dari budaya, bahasa, hingga sejarah. Usai menamatkan pendidikannya di AMS, Yamin mendapatkan gelar sarjananya di Rechtshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Di tengah kesibukannya sebagai pelajar, Yamin aktif dalam beberapa organisasi, salah satunya Jong Sumatranan Bond atau Organisasi Pemuda Sumatera, dan menjadi ketuanya pada periode 1926 sampai 1928. Dalam perjalanan pembentukan bangsa, Yamin adalah orang pertama yang menggagas pentingnya bahasa persatuan. Pemikirannya tersebut disampaikan saat Kongres Pemuda I tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia. Ketika itu Yamin mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Pada Kongres Pemuda II tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Yamin menegaskan bahwa bahasa Melayu telah menjelma menjadi bahasa Indonesia. Sebagai sekretaris Kongres Pemuda II, Yamin berperan dalam merumuskan putusan Kongres yang disebut Ikrar Pemuda atau yang kita kenal sekarang sebagai Sumpah Pemuda. Dalam sidang BPUPKI, Yamin adalah tokoh yang berperan penting dalam menggagas wilayah Indonesia dan merumuskan Pancasila. Ia bahkan dipercaya sebagai orang yang menemukan istilah Pancasila. Pengetahuan Yamin yang luas ditopang kegemarannya dalam membaca. Koleksi bukunya melebihi 20.000 buah buku. Diceritakan bahkan saat kuliah, uang sakunya cepat habis karena digunakan untuk memborong berbagai buku bacaan. Itulah yang membuat Yamin tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan juga cakap. Ia juga banyak menulis buku diantaranya berjudul Ken Arok dan Ken Dedes, Diponegoro, Gajah Mada, Tan Malaka, Sabta Dharma, dan Tata Negara Majapahit. Karya tulis Muhammad Yamin memang tak diragukan. Ia memang dikenal lihai dalam menulis. Tak hanya karya sastra seperti puisi, berbagai jenis tulisan seperti naskah drama hingga novel pun dilakoni. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Yamin memegang berbagai jabatan penting, diantaranya Menteri Kehakiman, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Menteri Penerangan, dan Ketua Dewan Perancang Nasional. Samping itu, ia tetap mempertahankan nilai-nilai solidaritas dalam berkiprah di dunia politik, hukum, maupun kesastraan. Baginya, persatuan dan solidaritaslah yang menjadi faktor utama Indonesia dapat bangkit dari penjajahan. Setelah membahas kehidupan pribadi dan prestasi-prestasinya, tibalah kita di bagian akhir kisah Muhammad Yamin dalam biografi ini. Ia meninggal pada tanggal 17 Oktober 1962 di Jakarta. Kemudian, pada tahun 1973, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional padanya lewat surat keputusan Presiden RI nomor 088-TK-1973. Berkat jasa-jasa Muhammad Yamin terhadap negara semasa hidupnya, ia juga pernah mendapatkan 3 penghargaan. Pertama, tanda penghargaan dari Korps Polisi Militer sebagai pencipta lambang Gajah Mada dan Panca Dharma Korps. Kedua, tanda penghargaan Panglima Kostrat atas jasanya menciptakan Pataka Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat. Ketiga, Bintang Mahaputra RI yang merupakan tanda penghargaan tertinggi dari Presiden RI atas jasa-jasanya pada nusa dan bangsa.